Halo saudara dan saudari, hari ini saya akan menghubungi beberapa saudara, meminta mereka untuk dengan cepat dan dengan singkat menjawab dua pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, apa tanda-tanda seseorang menerima Roh Kudus? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah Anda yakin Anda sudah menerima Roh Kudus? Mari kita lihat apa jawaban mereka. Menurut saya orang-orang yang menerima Roh Kudus adalah orang yang sudah berani hidup dengan benar dan hidupnya penuh kasih. Untuk jawaban nomor 2, kita harus yakinlah. Biasanya tanda-tanda orang yang udah terima Roh Kudus dia harusnya lebih sabar dan penuh sukacita. Cuma kalau ditanya aku udah yakin apa belum, karena aku masih belum sabaran. Jadi aku belum yakin kalau udah terima Roh Kudus. Orang tersebut lebih tenang dalam menghadapi kenyataan hidup. Baik suka dia tidak sombong, duka pun dia tidak banyak mengeluh. Tentu saya selalu menerima Roh Kudus, baik dalam bisikan hal-hal yang baik, ataupun saya sering menerima hal-hal yang baik itu dengan syukur, ataupun dalam kesedihan saya pun bisa lebih tenang. Itu yang dapat saya rasakan. Tanda dari seseorang telah menerima Roh Kudus adalah yang pertama percaya sama Yesus, yang kedua dia tidak malu untuk menunjukkan imannya. Apakah Anda yakin bahwa Anda telah menerima Roh Kudus? Ya, saya yakin karena saya sudah percaya sama Kristus. Halo, menurut saya ciri-ciri tanda-tanda orang yang menerima Roh Kudus itu dia bisa berkata-kata dalam berbagai bahasa seperti yang dikisahkan dalam para rasul, dan mungkin setiap tindakannya, perilakunya selalu dituntun oleh kehendak Allah. Untuk pertanyaan nomor 2, pasti belum. Saya tidak yakin sudah menerima Roh Kudus. Hidupnya damai dan penuh sukacita. Mungkin ya. Saya merasa damai. Saya sudah merasa Roh Kudus ada pada saya. Sekian, itu saja. Tanda seseorang menerima Roh Kudus ialah mampu mengasihi, bersyukur dalam segala hal. Dan saya yakin saya telah menerima Roh Kudus dalam diri saya. Menurut saya, tanda-tanda seseorang menerima Roh Kudus adalah saat dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dia telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dalam kehidupannya, ia menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu buah-buah kebaikan berdasarkan kasih. Dan dia juga aktif melakukan firman Tuhan dalam karya dan pelayanannya sesuai dengan panggilan masing-masing dimanapun dia berada. Dan pertanyaan kedua, apakah saya yakin telah menerima Roh Kudus? Ya, saya yakin saya telah menerima Roh Kudus. Saudara dan saudari yang terkasih, kita berjumpa dalam Meresapi, renungan sambil ngopi. Dan sudah sejak awal video Anda telah melihat bahwa kali ini saya mau mengajak Anda berbincang-bincang tentang Roh Kudus. Menarik tadi ketika kita melihat sharing saudara-saudari kita, bahwa Roh Kudus hadir dengan begitu banyak tanda dalam kehidupan orang-orang Katolik. Dan menarik juga bahwa tidak semua orang Katolik yakin
bahwa mereka telah menerima Roh Kudus. Bagaimana dengan Anda? Menurut Anda, apa tanda seseorang menerima Roh Kudus? Dan apakah Anda juga yakin bahwa Anda telah menerima Roh Kudus? Saya mau mengajak Anda mencari jawaban untuk dua pertanyaan ini dengan melihat beberapa teks kitab suci. Kita mulai permenungan kita. Ada satu prinsip dasar yang harus kita ingat dan kita sadari ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, yakni bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dalam Allah Tritunggal. Dalam iman Katolik, kita menghormati Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, dan ketiganya adalah kesatuan. Dengan ini kita harus ingat bahwa kita tidak bisa dan tidak pernah boleh membicarakan Roh Kudus terpisah dari Allah Bapa dan Allah Putra, karena ketiganya adalah kesatuan. Atau dengan kata lain, kita harus yakin bahwa ketika Roh Kudus hadir ke dalam dunia, Roh Kudus hadir dalam kehidupan manusia, Roh Kudus tidak membawa misinya sendiri, tetapi kehadirannya pasti terkait dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Beberapa perikop dalam kitab suci, khususnya dalam keempat Injil sinoptik, menunjukkan hal ini. Misalnya yang pertama dalam Matius bab 1 ayat 18 sampai 20. Perikop ini menunjukkan bahwa Roh Kudus hadir untuk membantu Maria dan Yusuf melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Maria dimungkinkan untuk mengandung tanpa hubungan biologis laki-laki dan perempuan. Demikian juga Yusuf. Yusuf membatalkan niatnya untuk menceraikan Maria karena dia yakin kandungan Maria datang dari Roh Kudus. Dengan ini, Roh Kudus hadir untuk membantu Maria dan Yusuf melakukan kehendak Allah Bapa. Atau di bagian lain, misalnya dalam Markus bab 13 ayat 11 atau Lukas bab 12 ayat 12. Di sana dikatakan bahwa Roh Kudus hadir untuk memampukan para murid menjadi pewarta Kristus. Sehingga ketika mereka hadir di hadapan pengadilan, mereka tidak perlu takut. Karena pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Atau di bagian lain lagi, misalnya dalam Yohanes bab 14 ayat 26, Yesus terang-terangan mengatakan bahwa Roh Kudus diutus untuk mengajarkan dan mengingatkan semua muridnya akan segala perintah dan ajarannya. Dengan kata lain, Roh Kudus hadir untuk mengajarkan dan mengingatkan murid-murid tentang pengajaran Allah Putra, yakni Yesus Kristus. Dengan demikian saudara-saudari, sekali lagi, Roh Kudus hadir ke dunia selalu dalam kaitannya dengan Allah Bapa dan Allah Putra. Ketika Roh Kudus hadir ke dalam dunia, Roh Kudus membantu manusia melakukan kehendak Allah Bapa. Roh Kudus juga memampukan manusia untuk bisa menjadi saksi bagi Allah Putra. Dan Roh Kudus juga hadir ke dunia untuk mengajarkan dan mengingatkan manusia tentang segala perintah dan ajaran Tuhan. Nah, dengan demikian kita pasti sudah bisa menjawab pertanyaan pertama tentang apa tanda-tanda seseorang menerima Roh Kudus. Orang yang menerima Roh Kudus adalah dia yang mampu melakukan kehendak Allah Bapa. Dia yang mampu menjadi pewarta Allah Putra, dan dia yang ingat akan segala perintah dan ajaran Allah Putra. Itu tanda-tanda seseorang yang menerima Roh Kudus. Konkretnya seperti apa? Misalnya, ada orang Katolik, dia sedang sangat butuh uang untuk membiayai proses pengobatan orang tuanya yang sedang sakit.
Saat itu dia melihat peluang atau kesempatan untuk mencuri atau korupsi. Dan peluang itu besar sekali karena pasti tidak akan ketahuan. Tetapi ketika mempertimbangkan hal itu, dia teringat bahwa dalam 10 perintah Allah melarang kita untuk mencuri. Seketika itu juga dia memutuskan untuk membuang jauh-jauh keinginannya untuk mencuri. Nah, ini tanda orang yang menerima Roh Kudus. Atau contoh lain lagi, ada seorang pria Katolik yang sudah menikah. Namun belakangan ini suasana di rumahnya sedang tidak mengenakan. Dia selalu berkonflik dengan istrinya, dia selalu diperlakukan tanpa kasih di rumah, dia selalu dianggap remeh, disepelekan, dan lain sebagainya. Di saat yang sama ada kenalan wanitanya yang selalu bersikap baik, manis, dan perhatian kepadanya. Dia merasa nyaman untuk berelasi dengan teman wanitanya ini, bahkan dalam hatinya muncul keinginan untuk membangun hubungan yang lebih jauh dengan kawan wanitanya ini. Tetapi saat mempertimbangkannya, dia sadar bahwa yang harusnya dia buat adalah menyelamatkan keadaan keluarganya, bukannya memperparah keadaan dengan perselingkuhan. Lagi pula dia ingat bahwa berzina dilarang oleh Tuhan. Ketika itu pun dia membuang jauh-jauh pikiran buruk itu dan mulai fokus memperbaiki keadaan rumah tangganya. Nah, ini tanda orang yang menerima Roh Kudus. Sekali lagi saudara dan saudari, Roh Kudus hadir untuk mengingatkan kita akan semua kehendak Allah. Roh Kudus hadir untuk memampukan kita melakukan kehendak Allah. Roh Kudus hadir untuk memampukan kita bersaksi tentang Allah Putra. Roh Kudus hadir untuk memampukan kita mengetahui dan mengingat semua ajaran Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah Anda telah menerima Roh Kudus? Satu hal yang pasti, semua orang yang sudah dibaptis, apalagi sudah menerima sakramen Krisma, pasti sudah menerima Roh Kudus. Dalam Yohanes bab 20 ayat 22 dikatakan, dan sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Tuhan sudah memberi Roh Kudus kepada semua murid-Nya. Dan ketika kita dibaptis, kita sudah diangkat menjadi murid Tuhan. Apalagi dalam Matius bab 3 ayat 11, atau yang senada dengan itu Markus bab 1 ayat 8, Lukas bab 3 ayat 16, Yohanes bab 1 ayat 33. Di sana dikatakan bahwa Yohanes membaptis dengan air, tetapi Yesus membaptis dengan Roh Kudus. Ketika kita menerima sakramen Krisma, kita telah dibaptis oleh Kristus dengan Roh Kudus. Dengan demikian kita pasti sudah menerima Roh Kudus. Tapi mungkin ada yang bertanya begini, kok saya tidak merasakan peran Roh Kudus dalam hidup saya? Saya tidak melakukan kehendak Allah, saya tidak ingat ajaran-ajaran Tuhan, saya tidak bisa bersaksi tentang Tuhan. Apakah dengan demikian saya sudah menerima Roh Kudus? Jika itu yang Anda alami, maka permasalahan Anda bukanlah soal apakah Anda sudah menerima Roh Kudus atau belum. Permasalahannya adalah apakah Anda sudah terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus atau belum. Banyak orang Katolik sudah menerima Roh Kudus, tetapi tidak merasakan peran Roh Kudus dalam hidupnya karena dia tidak terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Tidak terbuka dalam arti apa? Tidak terbuka untuk memberi waktu mendengarkan Roh Kudus. Konkretnya, dia tidak punya waktu untuk berdoa, dia tidak punya waktu untuk merayakan Ekaristi, dia tidak punya waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci. Karena kita harus ingat, Roh Kudus berbicara kepada kita melalui kesempatan-kesempatan rohani ini. Ketika kita berdoa, ketika kita merayakan Ekaristi, ketika kita membaca dan merenungkan kitab suci.
Semakin sedikit waktu yang Anda berikan untuk berdoa, semakin sedikit waktu yang Anda berikan untuk ekaristi, semakin sedikit waktu yang Anda berikan untuk membaca dan merenungkan kitab suci, ketika itu semakin sedikit pula Anda mendengar suara Roh Kudus dalam hidup Anda. Nah, saudara dan saudari, dengan demikian kita sudah menjawab kedua pertanyaan tadi. Seseorang yang menerima Roh Kudus adalah dia yang mampu melakukan kehendak Allah. Dia yang mampu bersaksi tentang Tuhan, dan juga dia yang ingat serta tahu akan segala perintah dan ajaran Tuhan. Semua orang yang sudah dibaptis dan sudah menerima sakramen Krisma pasti sudah menerima Roh Kudus. Tetapi terkadang Roh Kudus tidak berperan dalam hidupnya karena dia kurang terbuka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu tugas kita adalah mari selalu punya waktu untuk berdoa, selalu punya waktu untuk ekaristi, selalu punya waktu untuk membaca dan merenungkan kitab suci, karena melalui kesempatan-kesempatan itulah kita membuka diri terhadap suara Roh Kudus, kita membuka diri untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Sekian pertemuan kita kali ini. Salam sehat dari saya. Tuhan memberkati.